Terus kemarin pembahasan kemarin mungkin di antara jamaah yang mendengarkan mungkin di masalah perincian dari sholat jamaah masih ada yang iskal yakni enek sing bingung mosok kok rincine sampai segitunya ngoten nggih Pak nggih. Mosok sampai segitunya ustadz sing biasa kita dengar itu tidak merinci sampai seperti itu kan ngoten nggih. Apa iku bener ana ulamae apa bener iku ana salaf mengerjakan meyakini seperti itu bahwa sholat jamaah itu bagi tetangga masjid wajib, bagi yang jauh tidak wajib. Perincian kemarin kan seperti itu nggih. Jadi kula pribadi yakin di antara jamaah mungkin mboten namung Pak Hardito. Mungkin yang lainnya itu iskal. Ya ini iskalnya mesti ngene, musuk sih. Selama ini kita dengarkan wajib saja, sunnah saja nggih. Insyaallah kali ini di Muqaddimah ini tak jelaskan sedikit untuk diperjelas. Nanti mungkin videonya bisa dipotong dan boleh disebarkan, dan nanti siapa tahu ada ustadz yang memang belum pernah menjelaskan nanti berpikir ulang karena ada kitabnya dan ada ulama yang berpaham seperti itu. Nah ini tanggung jawab ilmiah kula. Masalahnya kan kula ngertos, jadi kula duwe kewajiban nyampe bahwa hukum yang sebenarnya itu bagi tetangga masjid itu wajib, terus bagi yang jauh dari masjid sunnah. Nah, itu nanti ada dalil secara ilmiah, ada dalilnya. Yang pertama dulu kemarin kan kula jelasno nggih. Dadi ana hadis-hadis sing di situ sekitar 4 hadis yang ada indikasi bahwa sholat jamaah itu sunnah nggih. Jadi termasuk hadis sholat di pasar, sholat di rumah, bahkan Rasulullah tidak menegur nggih. Terus ada yang sholat di rumah, 2 orang yang sholat di rumah terus kemudian datang ke Masjid Nabawi dalam keadaan sholat subuh. Rasulullah menegur hanya karena dia tidak mengikuti jamaah subuh di masjid, tapi tidak menggugurkan sholatnya dia di rumah. Yakni seandainya kamu sudah sholat di rumah, kemudian datang ke masjid, ternyata imam dalam keadaan sholat, maka ikutlah sholat. Karena sholat yang kedua ini dihukumi hukum sunnah. Jadi sholat wajib yang hukumnya sunnah, sholat yang kedua. Berarti Rasulullah tidak menggugurkan sholat yang pertama yang berada di rumah. Ini ada indikasi bahwa sholat di rumah itu boleh. Sehingga ada ulama yang berfatwa bahwa sholat berjamaah di masjid itu sunnah muakkad. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hadis-hadis yang benar-benar ada indikasi wajib. Contohnya nek gak budal jamaah arep diobong omahe. Lah ngoten nggih, hadisnya sahih, dan inilah termasuk mereka-mereka yang berpendapat mutlak wajib, ini termasuk dalil yang dipakai gitu. Terusan seorang yang buta, iku Abdullah bin Ummi Maktum nggih niku. Beliau ini termasuk keluarga dari Bani Tamim. Beliau ini lahir di Makkah. Beliau datang ke Rasulullah minta izin karena beliau itu rumahnya terjeda kebun kurma sebelum sampai ke masjid. Sehingga Rasulullah memberi izin, kemudian ketika diberi izin terusan dipanggil kembali, apakah kamu mendengar mendengar panggilan adzan? Kan ngono ya. Terusan jawab, nggih wahai Rasulullah, na'am. Terus datanglah datangilah jamaah. Berarti ini menunjukkan bahwa memang orang yang mendengar adzan hukumnya wajib jamaah. Nah, itu termasuk salah satu hadis yang menunjukkan indikasi bahwa sholat jamaah itu wajib. Terus ada lagi sabdane Rasulullah langsung nggih, man sami'an nidaa falam ya'tihi fala sholata lahu illa min udrin. Barang siapa yang mendengar adzan nggih dan dia tidak mendatangi panggilan adzan tersebut, yakni tidak datang jamaah, maka fala sholata lahu illa min udrin, tidak ada salat baginya kecuali ada udzur nggih. Nah, ketika seseorang itu berpendapat bahwa hukum sholat jamaah itu wajib secara mutlak, berarti dia telah menghilangkan hadis yang ada indikasi sunnah. Maka ketika orang-orang yang berpendapat bahwa sholat jamaah itu wajib mutlak, biasanya yang dibawakan hanya yang ada indikasi wajib, yang indikasi sunnah jarang dibawakan. Seperti itu. Ini termasuk tidak adil di dalam ilmiah. Harus dibawakan semua. Terus seandainya ada orang yang berpendapat sunnah muakkad secara mutlak tidak sampai kepada wajib, dia juga menghilangkan hadis-hadis yang ada indikasi wajib. Loh, piye jalan? Nggih to?
Nggih, kita harus mengimani yang ada indikasi sunnah dan mengimani yang ada indikasi wajib. Terus kemudian pada kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau itu berkata, la sholata, untuk mengomentari hadis Rasulullah bahwa man sami'an nidaa falam ya'tihi fala sholata lahu illa min udhrin. Barang siapa yang mendengar adzan dan dia tidak menghadiri jamaah, maka tidak ada sholat baginya kecuali ada udzur. Sayyidina Ali berkata, la sholata li jaril masjidi illa lil masjidi. Jadi tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Terus beliau ditanya, wahai Amirul Mukminin, ya toh, man jarul masjid, sopo tonggo masjid itu? Kan ngono. Iki pemahamannya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Beliau bilang begini, man jarul masjid, sopo tetangga masjid? Jawab Sayyidina Ali apa? Man sami'an nida, siapa orang yang mendengar adzan. Dan dipahami di sini Sayyidina Ali nggak mungkin yang dimaksud itu pakai speaker. Yang dimaksud Sayyidina Ali otomatis pada zaman itu. Dan juga yang dimaksud Nabi Muhammad tidak pakai speaker. Karena apa? Karena orang buta ini memang rumahnya dekat dengan masjid. Ketika dia mendengar adzan dekat. Nah, secara ilmiahnya begini, seandainya Rasulullah yang dimaksud itu pakai speaker juga, yang penting mendengar misalkan. Seandainya speaker ini adzan itu terdengar sampai 3 km misalnya. Ya 3 kilo atau bahkan 4 kilo mungkin terdengar gitu. Nah, itu seandainya ada seorang yang buta, gak ono sing nuntun jarak 3 kilo 4 kilo, apakah dia wajib sholat ke masjid? Sehingga jika nanti dikatakan wajib, jika nggak datang dia berdosa. Itu kan secara hukum tidak mungkin karena agama itu mudah. Nggak mungkin orang yang jarak 3 kilo 4 kilo di keadaan buta nggak ada yang menuntun diwajibkan ke masjid, itu tidak mungkin. Secara akal, secara dalil akli itu sudah tidak mungkin. Nggak mungkin Pak, nggak ngerado Pak, nggak ono sing nuntun. Dia kan izin ning Rasul, nggak ono sing nuntun. Mulane Rasulullah secara logika memang karena makanya ditanya, apakah kamu mendengar adzan? Mendengar berarti rumahnya dekat dengan masjid. Jadi orang buta yang dekat dengan masjid wajib datang ke masjid, apalagi yang tidak buta. Itu dalil dari Sayyidina Ali. Kemudian diperkuat nggih teng ulama itu, beliau itu tak cari mergo tanggung jawab ilmiah masalah engko sebagian nenek sing ragu nggih. Kula catet nggih. Jadi beliau ini yang berpendapat ini adalah Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basyam. Beliau ini satu perguruan dengan Syekh Utsaimin. Beliau ini tokoh hebat di sana. Beliau ini lahir di Uyainah. Beliau murid Syekh As-Sa'di, berguru ke Syekh As-Sa'di selama nggih dicatat mboten napa-napa, mungkin enten pertanggungjawabane nggih. Jadi namanya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basyam. Nggih. Pertanggungjawaban ilmiah masalahnya. Maka selama ini belum diketahui ada yang menerangkan rincian seperti itu. Jadi harus ono datane kudune kan ngono. Jadi Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basyam nggih. Beliau murid Syekh As-Sa'di dan beliau berguru kepada Syekh As-Sa'di selama 8 tahun, yang mempunyai tafsir Al-Sa'di ini lho. Beliau berguru selama 8 tahun dan sebelum berguru beliau sudah hafal Bulughul Maram dan juga hafal kitab-kitab, termasuk kitab-kitab tauhid beliau hafal. Jadi beliau memang ulama besar. Dan di antara kitab yang beliau hafal adalah tafsir Jalalain dan juga tafsir As-Sa'di. Beliau menyampaikan tafsir Jalalain dan menyampaikan tafsir As-Sa'di itu tanpa teks. Itu Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basyam. Dan beliau ini mengomentari hadis man sami'an nidaa falam ya'tihi fala sholata lahu illa min udhrin, itu di syarah Bulughul Maram beliau berkomentar pertama begini berkomentarnya. Hadis ini yakni man sami'an nidaa, barang siapa mendengar adzan dia wajib datang. Ini adalah argumen yang kuat bagi yang berpendapat bahwa salat jamaah hukumnya fardu ain. Ini argumen yang kuat bahwa bagi yang berpendapat bahwa sholat jamaah itu fardu ain. Itu pertama betul. Dan pelaksanaannya dilanjutkan, dan pelaksanaannya wajib di masjid. Gitu. Jadi bagi yang mendengar adzan dia itu wajib mendatangi masjid untuk sholat jamaah berdasarkan dalil
Ini menurut Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam. Yang kedua, beliau berkata, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabdanya man sami'an nidaa falam ya'tihi fala sholata lahu illa min udrin, itu adalah barang siapa yang mendengar seruan salat, konotasinya adalah bahwa yang tidak mendengar seruan salat karena jaraknya jauh dari tempat diserukannya salat, maka ia tidak wajib menghadiri. Itu. Jadi konotasinya seperti itu, konotasinya itu. Jadi begini ya, itu sabda Rasulullah, barang siapa mendengar seruan salat, konotasinya adalah bahwa yang tidak mendengar seruan salat karena jaraknya jauh dari tempat diserukannya salat, maka ia tidak wajib menghadiri. Adapun orang yang berada di tempat yang bisa mendengar salat meskipun tidak mendengar bisa mendengar adzan meskipun dia tidak mendengar, mungkin karena rumahnya berisik atau bagaimana, intinya butuhnya dekat nggih, maka ia wajib menghadirinya. Jadi yang jauh tidak wajib gitu, yang jauh tidak wajib. Terus yang ketiga, yang jauh tidak wajib karena memang tidak mendengar adzan pada saat itu. Yang ketiga, adapun mendengar seruan dari tempat yang jauh, yang sulit dicapai melalui pengeras suara. Jadi pengeras cangkem biasa, mulut biasa gak tok, tapi tuke harus pakai pengeras suara. Maka untuk pendengaran yang seperti ini tidak berlaku hukum tersebut. Ini ada ulamanya, bahkan ulamanya muridnya Syekh As-Sa'di dan juga seperguruan dengan Syekh Utsaimin. Cuma ini jarang diungkap dan justru ini menurut kula pribadi lebih mengenakkan, lebih menenangkan. Karena apa? Karena dua hadis yang berseteru itu ternyata bisa ditempatkan di tempatnya masing-masing, ngoten lho. Justru ini pertemuan yang luar biasa, ternyata ada ulama yang membuat tulisan seperti itu, syarah Bulughul Maram sampai seperti itu. Ternyata ada, cuma belum diungkap. Nggih. Jadi enak juga nantinya orang-orang yang misalkan yang memang dia itu misalnya budal nek persil adoh kan, nek persil ambek anake, ambek bojone nek persil, ternyata wis wayahe manjing adzan. Dia krungu sih mengko pakai speaker, cara gak speaker enggak tok. Lah dia umpama mulih terus jamaah bagus, dapat pahala banyak, tapi saumpama terus dia menegakkan jamaah di persil terus di Tegal situ, itu dia tidak berdosa. Seperti itu. Kalau berdasarkan pemahaman ini dia tidak berdosa. Itu kan lebih enak. Wong sing ning sawah aduh ke masjid misalnya, ya wis jamaah ning tengah sawah kono dia tidak berdosa. Tapi bagi yang berada di lingkungan masjid, dia wajib datang ke masjid. Seperti itu.